Oke, selamat malam kepada para peserta. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Novi, perwakilan dari Angkatan Muda Wihara Budagaya Bandung, yang akan menjadi moderator acara hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan menyampaikan satu pengumuman, yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021, dalam rangka merayakan Hari Raya Waisak 2565 Budi Sera, Angkatan Muda Wihara Budagaya akan mengadakan Dhamma Talk spesial Waisak dengan tema Sadarkan Diri, Sadarkan Yang Lain, yang akan dibawakan oleh Suhu Siensing di jam 7 malam hingga 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, dalam rangka merayakan Hari Raya Waisak 2565 Budi Sera, akan diadakan Dhamma Talk spesial Waisak yang bertemakan Sadarkan Diri, Sadarkan Yang Lain, yang akan dibawakan oleh Suhu Siensing pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian pengumumannya. Sebelum kita mulai acara, saya akan memberikan beberapa informasi peraturan yang perlu diketahui. Yang pertama, acara pada hari ini akan berlangsung pukul 7 hingga 9 malam. Selain itu, bagi para peserta, dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, jika para peserta memiliki pertanyaan, bisa memberikan pertanyaannya di kolom komentar yang ada pada Zoom maupun YouTube. Selain itu, bagi para peserta yang berada di Zoom, juga bisa menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan diperbolehkan oleh moderator terlebih dahulu sebelum bertanya. Dan yang terakhir, di akhir acara akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Jadi, kepada para peserta yang ada di Zoom, diperkenankan untuk menyalakan kameranya untuk melakukan proses foto bersama. Nah, setelah itu, para peserta juga diminta untuk mengisi form evaluasi acara hari ini. Topik Truth of Dhamma hari ini adalah bijaksana dalam menjalani kehidupan, yang akan dibahas oleh Ibu Lilis Juliati Arif. Ucapan dan perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh persepsi atau cara pandang kita. Seringkali persepsi keliru yang ada di pikiran kita mengakibatkan perbuatan atau ucapan yang menyakiti diri sendiri, bahkan juga orang lain. Lantas, bagaimana sih cara kita memperbaiki persepsi yang keliru ini dan menjadi lebih bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan juga berucap? Maka dari itu, sebelum kita masuk ke sesi utama, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan Ibu Lilis yang memiliki nama lengkap Ibu Lilis Juliati Arif. Beliau tinggal di Bogor dan berkuliah di IKIP Bandung pada tahun 1975 hingga 1980. Beliau juga menjadi guru sejak tahun 1972 dan pernah bertugas di SMP Dhamma Bakti, Bandung, di tahun 1978 hingga 1980, serta pernah mengajar agama Buddha di TK, SD, SMP, dan SMA di Bogor. Sekarang, beliau aktif di Prasada Jinarakita, Jakarta, dan menjadi anggota Lembaga Pendidikan Majelis Budayana Indonesia. Sekian profil singkatnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kepada Bu Lilis, kami persilakan untuk memulai acara pada hari ini. Silakan, Bu. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan agar kehidupan kita lebih baik ya. Tentunya seperti tadi yang dikatakan oleh moderator, bagaimana kita menghindari diri dari perbuatan-perbuatan
ucapan, pikiran maupun tindakan yang merugikan atau membuat masalah bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, ya. Saya mohon izin, mungkin kurang lebih sekitar 60 menit ya kita akan membahas materi, tetapi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, mungkin bisa langsung diketik ya di kolom chat seperti tadi yang disampaikan oleh moderator supaya tidak terlupa, karena sebetulnya saya sangat berharap bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sehingga waktu yang kita luangkan bersama ini betul-betul bisa bermanfaat, ya. Mungkin pertama saya ingin menyamakan persepsi dulu ya. Tadi kan kita bicara tentang persepsi ya, bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan ya. Kita bicara tentang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Jadi mungkin kita sepakati dulu bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Jadi kita tidak berlomba dengan siapapun gitu ya. Karena kalau kita berlomba kan capek nanti hidupnya, masa sepanjang hidup berlomba terus gitu. Nah, kalau perjalanan tentunya nanti kita akan membahas bagaimana sih supaya kita punya perjalanan yang menyenangkan, ya, yang aman, yang bermanfaat, sehingga betul-betul kita bisa mencapai tujuan kita. Sehingga ya sesi ini diadakan agar kita bisa hidup secara lebih bijaksana. Ya, slide berikutnya, kalau. Oke, kita samakan persepsi dulu tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau yang kalau dalam bahasa Pali itu disebutnya panya ya atau wisdom, itu adalah salah satu sayap dari inti ajaran Buddha. Jadi inti ajaran Buddha itu sayapnya dua. Satu, kebijaksanaan atau panya atau wisdom. Yang kedua itu welas asih atau cinta kasih. Nah, dua sayap ini yang katanya bisa, kalau diumpamakan hidup kita ini seperti burung ya, bisa mendukung untuk kita bisa terbang tinggi. Jadi kalau Anda bingung ya dengan begitu banyak topik-topik ajaran Buddha, dua ini saja yang jadikan sebagai pegangan utama. Karena sebetulnya kalau terlalu banyak pengetahuan kita kadang-kadang bingung lagi yang mana yang harus dijalankan gitu ya. Padahal intinya yang utama adalah kebijaksanaan dan welas asih. Nah, dua sayap ini saling mendukung ya. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu berasal kan dari pengetahuan. Ya, pengetahuan yang membuat kita sehingga kita mempunyai paradigma atau mindset yang tepat ya. Jadi di sini memang disebutnya right mindset, tapi ini bukan soal benar atau salah ya, tapi tepat atau tidak tepat. Tepat atau tidak tepatnya untuk apa? Untuk kehidupan kita tentunya. Nah, nanti kita juga akan bicara persepsi kita tentang kehidupan itu seperti apa ya, supaya itu bisa menjadi pemandu kita untuk menentukan tujuannya. Jadi tujuan hidup kita itu apa ya. Jadi ini berkaitan dengan pikiran tentunya, tentang batin ya, tentang mental. Jadi ajaran Buddha itu yang paling utama itu adalah olah mental. Karena kalau olah fisik kan udah banyak sekali ya yang menyarankan. Tapi kalau olah mental ini betul-betul sesuatu yang sangat pelik, yang akan sangat bermanfaat kalau kita betul-betul bisa melatih mental kita dengan baik, sehingga betul-betul kita bisa memperoleh kebijaksanaan yang akan mendukung kehidupan yang baik juga untuk kita. Ya, berikutnya. Oke, kita bicara tentang persepsi ya. Persepsi ini sering diumpamakan dengan map ya. Jadi kalau misalnya kita melihat jalan atau kota gitu, kita kan punya bayangan ya kalau mau pergi kemana-mana. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa persepsi yang kita terima, map kita itu yang di dalam batin kita, mental formation ya, bentuk-bentuk mental di dalam batin kita, itu sebetulnya bukan realita. Maaf Bu, kayaknya ke-mute ya. Oke, saya matikan dulu mouse-nya, karena kalau mouse-nya kegoyang. Nah, karena apa? Setiap orang itu mempunyai kebiasaan masing-masing untuk bisa memahami apa yang dia terima melalui panca inderanya. Misalnya kalau dia lihat, dia dengar, kita kan dari kecil, di rumah maupun di sekolah kan diajari ya tentang konsep-konsep
Biasanya kan dimulai dari benda-benda, dari nama diri, dari rumah, makanan, dan sebagainya. Nah, konsep-konsep ini, jadi di sini dicontohkan seringnya, misalnya bumi ini kan gambarnya itu bulat ya, atau bundar ya kalau digambar ya di 2 dimensi. Itu mungkin saja jadi konsep di kita itu jadi segi 5 atau segi 6 katanya. Tergantung dari filter atau pemahaman kita atau distorsi yang kita alami selama pembelajaran kita tentang kita memahami konsep-konsep. Jadi yang paling gampang biasanya contohnya kalau kita lihat gunung misalnya, kan warnanya biru tuh ya. Jadi kita sebut gunung biru. Tapi kalau kita hampiri gunung itu, kita tidak bisa melihat warna birunya. Nah, itu aja sudah merupakan satu tipuan dari mata ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, nah itu pandangan mata kita tuh belum tentu betul-betul mencerminkan realitas sesungguhnya. Nah, gambar berikutnya mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Di slide berikutnya. Nah, di gambar yang pertama, gambar yang kiri, itu mohon kalau misalnya tidak keberatan, barangkali para peserta bisa ketik deh. Itu lihatnya gambar apa gitu. Mungkin moderator lah bisa barangkali ya, moderator bantu saya ya karena mudah unmute mic-nya. Itu gambar apa yang paling kiri? Yang paling kiri Nah, itu bisa 2, Bu. nah, Ada satu gambar kayak semacam apa ya itu? Kayak gelas tapi kayak bukan gelas. kayak vas lah, model vas gitu ya. Model Iya. vas atau gelas yang biasa untuk orang minum wine atau apa, kadang-kadang ada model begitu ya. Tapi bisa juga dilihat apa satunya lagi. Satunya lagi tuh ada gambar muka 2 orang yang berdekatan. Berhadapan ya, 2 orang berhadapan. Berhadapan. Nah, itu jadi betapa kuatnya pengaruh persepsi terhadap respon kita nanti. Kalau kita lihat ini, lihat vas, wah boleh juga nih vas bagus. Tapi kalau lihat orang 2 berhadapan, itu siapa ya? Misalnya gitu ya. Prasangka kita biasanya muncul. Nah, di sini jadi persepsi itu kita harus hati-hati. Nah, di gambar yang kedua, coba. Ayo, moderator lagi aja deh yang bantu. Jadi kemampuan kita melihat itu biasanya cuma sepotong-sepotong gitu. Karena kita kan nggak bisa lihat 360 derajat ya. Jadi yang kita lihat kan itu sebatas dari pandangan kita. Jadi kalau yang direkam itu kan sebetulnya yang kalau dilihat dari gambarnya itu yang mau berbuat buruk itu kan sebetulnya yang di sebelah kanan ya. Yang dia yang bawa pisau ya. Betul nggak? Tapi kalau Iya. direkam di katakanlah misalnya di handphone atau di video cuma diambil sepotong, itu malah sepertinya kaki dari yang sebelah kiri itu seperti pisau yang mau menusuk yang sebelah kanan. Jadi di sini kita harus hati-hati dalam melihat suatu peristiwa. Jangan kita sudah memakai persepsi-persepsi atau prasangka ya terutama ya, yang biasanya membuat pandangan kita jadi keliru. Nah, makanya kan sering disebut kita ini hidup di dalam kehidupan sering punya pandangan keliru. Nah, ini mungkin salah satu contohnya yang dari penglihatan, belum dari pendengaran ya. Orang salah dengar juga kan sering gitu ya. Soal rasa juga tiap orang kan beda-beda. Ada untuk satu orang ini rasanya enak, untuk orang lain rasanya terlalu kuat, terlalu asin dan sebagainya. Jadi persepsi itu relatif sekali terhadap subjek ya, terhadap orangnya gitu. Jadi di sini kalau kita misalnya menghadapi suatu masalah, lebih bagus kita klarifikasi dulu sebelum kita langsung mengambil kesimpulan. Jadi pesannya di situ ya, kalau kita tidak ingin terlalu punya banyak masalah dalam hidup, jangan terlalu berprasangka buruk. Karena kalau udah prasangka buruk, biasanya semua jadinya negatif semua yang kita lihat. Padahal belum tentu begitu gitu ya. Nah, kalau sudah negatif kan biasanya orang umumnya merespon secara negatif lagi kan, terpancing. Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Nah, kalau begitu banyak perbedaan pendapat, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa persepsi kita benar atau tidak gitu. Kalau semua orang bilang bahwa pendapatnya benar,
Misalnya nih dari pelajaran-pelajaran guru-guru aja di dalam agama Buddha ya, banyak yang bilang cara ini yang paling baik, meditasi cara ini, yang satunya bilang meditasi cara itu ya. Itu kan banyak ya. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memilih yang mana yang tepat untuk kita, yang mana yang benar. Makanya kalau dalam ajaran Buddha di sini lebih sering dikatakan bukan soal benar atau salah, tapi apakah itu tepat untuk saya, apakah itu bermanfaat. Nah, di sini Buddha memberi satu pegangan ya, yang dikutip dari Anguttara Nikaya 1 halaman 188, waktu suku Kalama itu bertanya kepada Buddha bahwa ada guru ini datang ajarannya yang terbaik, ada guru itu datang ajarannya yang terbaik. Jadi harus bagaimana mereka, karena mereka kan ingin menghormati semua guru ya. Kalau pengajarannya selaras, tentu nggak jadi masalah. Tapi kalau beda-beda bertentangan, jadi gimana gitu ya. Jadi makanya Buddha membekali kita dengan prinsip ehipassiko. Jadi jangan terima atau jangan percaya begitu saja apa yang orang katakan atau apa yang tertulis di kitab suci. Bahkan katanya kata-kata Buddha sendiri juga bisa dipertanyakan. Kita harus investigate ya, kita harus teliti kembali. Jadi jangan hanya setuju, tapi kita harus memverifikasi. Nah, ini pesannya. Prinsip yang bisa kita jadikan pegangan dalam segala hal ketika kita harus merespon ya. Ketika kita memahami bahwa hal itu baik, hal itu dipuji oleh para bijaksana. Nah, jadi kita harus tahu ya orang-orang bijaksana itu orang-orang yang seperti apa. Nanti kita bisa diskusikan juga kalau ingin tahu bagaimana kita mengevaluasi apakah seseorang itu bijaksana atau tidak. Jadi kalau itu baik, itu dipuji oleh para bijaksana, jadikanlah itu sebagai pegangan hidup kita untuk selamanya. Gitu. Jadi hal-hal yang baik itu apa? Nah, kita kan tahu ya inti ajaran Buddha yang paling utama apa? Yang ada di Dhammapada 183. Itu yang paling mudah ya. Hindari kejahatan, tambahlah kebajikan. Kemudian latihlah pikiran kita atau batin kita. Jadi hanya 3 kalimat itu yang mestinya cukup jadi panduan kita karena itu merupakan inti dari ajaran para Buddha. Jadi bukan hanya Buddha Gotama. Jadi ini pengaman yang bisa kita jadikan pegangan untuk mengevaluasi apapun yang terjadi atau apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Jadi ini udah salah satu tips ya untuk bisa hidup bijaksana ya. Jadi tidak usah cari siapa yang benar, siapa yang salah, karena benar dan salah itu relatif ya. Karena kalau kebenaran di duniawi itu biarlah nanti menjadi urusan para penegak hukum ya, bukan kita yang menghakimi begitu. Oke, coba berikutnya kita lihat setelah kita punya pegangan ehipassiko ini. Jadi kita sekarang akan menyepakati bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan yang harus kita lakukan, nggak peduli seberapa buruknya katanya ya. Kan namanya perjalanan berarti ada jalannya ya. Jalan itu dan akomodasinya. Jadi ya kita kan nggak bisa mundur. Ya udah hidup, masa nggak mau memanfaatkan hidup ini gitu, dimanapun situasi kita. Nah, dan kita tentunya sepakat bahwa setiap orang itu melalui tahap-tahap kehidupan ya. Dari mulai kita lahir, kemudian kita besar, kemudian kita tua. Nah, cuma yang jadi masalah tahapan kehidupan ini bisa berhenti di mana saja. Ya, kalau di dalam ajaran Buddha itu kan ada dinyatakan bahwa kita itu harus merenungkan kematian agar kita bisa menyadari betapa berharganya waktu yang masih kita punya sekarang. Cuma kan kalau di kalangan sebagian orang, kan tabu membicarakan kematian. Katanya nanti bawa sial, bawa apes gitu kan. Padahal ya apalagi zaman sekarang ya, kita tahu orang yang lagi segar bugar aja bisa tahu-tahu meninggal karena penyakit yang pandemi yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau kita sudah menyadari itu dan kita mau memahaminya, kita mau menerimanya, tentu kita akan sangat-sangat menghargai
waktu yang kita punya, kehidupan yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu lahir sebagai manusia, apalagi kita ini sebagai manusia yang modern ya, udah sempurna, sudah dibantu dengan teknologi, sudah banyak kemudahan. Tentunya banyak yang kita bisa lakukan. Kalau zaman dulu kan orang kehidupannya hanya dihabiskan untuk menyiapkan diri, menyediakan makan atau melindungi diri. Tidak banyak yang bisa dilakukan karena itu saja sudah menghabiskan sebagian besar dari waktu. Kalau kita sekarang terlalu kebanyakan waktu karena semua serba praktis. Tapi akhirnya jadi dipakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi mudah-mudahan ini diskusi kita hari ini bisa membuat kita lebih ngeh ya, lebih siap. Wah, kalau begitu saya mesti bagaimana nih dengan hidup saya? Kalau saya tidak berubah, berarti kan akan seperti ini saja. Kan katanya ada kalau motivator yang bilang, kalau Anda melakukan hal yang sama setiap hari, ya pasti hasilnya seperti apa yang Anda alami sekarang. Jadi kalau Anda ingin mengalami kemajuan atau perubahan, ya Anda harus mengubah hal-hal yang Anda lakukan setiap hari. Jadi kita sepakat ya, bahwa kehidupan yang kita sudah bisa miliki ini, karena kita dimulai dengan kelahiran, kemudian proses berkembang menjadi besar, menjadi tua, kita akhirnya akan mati. Jadi kita tidak boleh takut membicarakan tentang kematian. Malah kita harus tahu supaya kita matinya juga bisa sukses gitu. Mati yang sukses itu bagaimana? Mati yang bisa membawa ke arah kehidupan yang lebih baik. Iya kan? Karena kita menyadari bahwa kita ini tidak sekali saja, kematian itu bukan akhir dari segalanya, malah awal dari satu kehidupan baru. Tentu kalau kita sudah waktunya ganti badan, pindah alam, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya supaya kita bisa menyambutnya dengan sukacita. Karena kita tahu ini adalah proses alam yang harus kita lalui. Karena katanya kan kita sudah hidup dalam waktu yang tak terhingga. Dan kalau kita tidak mencapai pencerahan, kita juga akan hidup tidak tahu berapa lama lagi. Ya, jadi ini yang mungkin harus kita pahami agar kita bisa melihat framework-nya ya. Jadi sekarang ini kita itu seakan-akan satu bagian saja dari kehidupan yang banyak yang pernah kita jalani dan yang mungkin akan kita jalani. Kalau sekarang kita sudah punya kehidupan yang baik, tentunya kita sangat bersyukur ya, Umitofo, berarti ini adalah hasil dari kebajikan-kebajikan kita. Nah, bisakah kita menyiapkan diri supaya kehidupan yang akan datang juga paling tidak lebih baik dari sekarang, paling tidak jangan lebih buruk dari sekarang, kalau bisa lebih baik dari sekarang tentunya. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau hidup itu adalah suatu perjalanan, nah bagaimana kita menyiapkan perjalanan kita? Nah, kalau kita mau jalan-jalan nih, kira-kira apa sih yang kita mesti perhatikan? Oke ya, jadi itu yang kita jadikan ininya supaya gampang mengingatnya gitu ya. Ya, yang berikutnya. Nah, biasanya orang kalau mau jalan-jalan kan ada tujuannya ya. Mau kemana nih? Terus kalau mau pergi ke sana syaratnya apa? Kalau mau naik gunung kita kan mesti punya keterampilan dasar lah gitu ya. Kalau mau ke luar negeri ya kita mesti punya visa ya, paspor dan sebagainya misalnya gitu ya. Kemudian caranya gimana kita mau pergi ke sana gitu. Jadi ini 3 yang akan saya coba ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk melihat selama ini perjalanan kita itu udah ditata dengan baik belum? Kita perlu travel agent nggak? Kita perlu tanya nggak orang yang udah pernah ke sono pengalamannya gimana gitu kan ya. Kemudian kita perlu temen nggak? Mau pergi sendiri apa mau pergi rame-rame gitu. Nah ini juga kan pasti membuat perbedaan ya. Nah coba kita lihat ya satu-satu. Supaya perjalanan kita tentunya menyenangkan ya. Nah, destinasi. Oke, kalau dalam ajaran Buddha yang berikutnya, ada berapa sih destinasi kehidupan? Next slide, tolong. Nah, jadi kalau kita ini saya pilih gambarnya ini di persimpangan jalan ya. Bisa juga kita itu masih di luar jalan loh. Kalau di persimpangan jalan kan berarti kita udah di jalan ya. Bisa aja kita masih belum di jalan gitu.
Nah, gimana sekarang kita pilih tujuan yang smart ya. Mungkin kalau di manajemen Anda sering dengar ya, bagaimana tujuannya itu harus spesifik, harus measurable, bisa diukur, kemudian achievable ya, kemudian realistis, dan ada waktunya kapan nih kita mau mencapai tujuan tersebut gitu, di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang, kan contohnya gitu ya. Nah, katanya kalau di dalam ajaran Buddha itu ada 3 motivasi yang bisa menjadi pendorong untuk kita menentukan tujuan hidup kita. Nah, kalau motivasi kecil itu kita cuma ingin bisa hidup dengan baik sebagai manusia, karena kita kan tahunya sekarang ini hidup sebagai manusia ya. Padahal kalau dari ajaran Buddha kan alam kehidupan itu kan banyak sekali gitu. Nah, ini kebetulan kita lahir sebagai manusia sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang seperti ini. Yang kalau kata Subhadra Ruci, kehidupan yang sekarang tuh kita tuh udah kayak hidup di alam dewa tuh katanya. Mau makanan, tinggal pesan langsung datang. Kan kalau di alam dewa ada ya, dewa yang keinginannya apapun bisa langsung terwujud gitu ya. Komunikasi gampang, mau ketemu orang nggak bisa ketemu langsung, bisa komunikasi real time lah gitu ya kalau sekarang dengan teknologi. Nah, jadi kalau kita hanya ingin hidup di dunia ini, di kehidupan ini, ada caranya bagaimana supaya kita tetap bisa lahir sebagai manusia dalam tinggal nanti kalau di ini ya, kalau yang memang mendalami ya, mau lahirnya di negara mana, di keluarga mana, itu kalau Rinpoche atau lama-lama yang di Tibet itu kan bisa pilih ya, beliau itu mau lahirnya di mana gitu. Tapi katanya, kalau kita lahir baik di alam dewa, di alam manusia, janganlah kita berbicara tentang yang alam-alam rendah yang menyedihkan, tentu kita tidak mau ya. Itu tetap tidak akan menyelesaikan masalah katanya, karena kita akan terus berputar-putar di alam samsara ini tanpa akhir, nggak tahu sampai kapan gitu. Nah, makanya dibilang apa nggak capek katanya. Mesti lahir lagi, jadi bayi lagi, belajar lagi dari awal, terus tua, sakit, mati lagi, lahir lagi, katanya mau sampai kapan, katanya. Makanya kalau di ajaran Buddha paling tidak, katanya, kehidupan kita itu mesti didorong oleh motivasi yang kedua, yaitu motivasi yang menengah, yaitu mencapai penggugahan, ya, mencapai nirwana. Yang di sini saya contohkan 2 murid utama Buddha yang sangat terkenal, yaitu Moggallana dan Sariputta. Nah, di samping motivasi yang menengah ini ada lagi motivasi yang lebih luhur yang disebut motivasi agung, yaitu ingin mencapai penggugahan yang lengkap sempurna agar dapat menolong makhluk lain. Jadi kalau yang motivasi menengah itu fokusnya hanya diri sendiri saja, bebas dari lingkaran samsara. Tapi kalau yang motivasi agung, kita juga ingin bisa membebaskan makhluk-makhluk lain, karena kita tahu bahwa semua makhluk tentunya ingin bahagia, tidak ingin menderita. Nah, kalau masih tetap di alam samsara, pasti akan banyak penderitaan, karena itulah sifatnya alam samsara. Misalnya sakit lah, bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, kemudian kita tidak bisa memperoleh hal-hal yang kita inginkan. Semua itu biasanya membuat seseorang menjadi batinnya itu bergejolak ya, batinnya itu menderita. Jadi kalau kita ingin menata hidup kita dengan dasar dari motivasi agung, nah kita belajar tentang bagaimana mengembangkan bodhicitta ya. Jadi tekad-tekad bodhisatwa itu kan banyak sekali. Jadi ini hanya contoh saja. Silahkan Bapak Ibu mengecek kembali, dan saudara-saudara juga mengecek kembali selama ini motivasi atau yang mendorong kehidupan saya sehari-hari apa, sehingga tujuan dari hidup saya ini kira-kira nyampainya kemana ya. Jadi bukan soal benar salah ya, ini soal pilihan.
Jadi kan banyak orang, ya kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita si cacing dan kotoran kesayangannya, ya, yang dari Ajahn Brahm, kan tahu ya, cacing mau ditolongin, diangkat dari kotoran, dia nggak mau. Karena ya dia seneng banget di situ, itulah tempat hidup dia, makanan dia ada di situ gitu. Nah, jadi kita jangan sampai ya seperti si cacing ini gitu ya. Ada guru-guru yang bijaksana, kita tidak mau belajar, kita tidak mau berubah, seneng-seneng aja di kehidupan ini, tahu-tahu loh kok saya udah ini ya menghadapi apa namanya kematian saya misalnya, bekal apa yang saya bawa gitu kan, sayang sekali gitu ya. Memang juga diperlukan jodoh karma yang baik untuk bisa bertemu dengan guru-guru yang bisa menggerakkan hati kita ya, memotivasi kita untuk memiliki satu kehidupan yang untuk memilih ya menjalani kehidupan secara bijaksana dengan motivasi agung tentunya. Diharapkannya ke sana ya. Silahkan nanti direnungkan kembali. Oke, setelah kita punya destinasi, kan tentu kita harus tahu ya syarat-syarat. Jadi kalau misalnya mau motivasi kecil apa, motivasi menengah apa, motivasi agung apa, semua dasarnya sama ya. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Jadi tentunya kita mesti punya fisik ya dan batin yang sehat. Sebab kalau batinnya tidak sehat, tentu susah ya. Gimana mau memahami konsep-konsep atau pengetahuan-pengetahuan bagaimana bisa punya kebijaksanaan kalau batinnya keruh, batinnya tidak jernih gitu. Kemudian kalau ini finansialnya nih, kan kalau mau pergi kita mesti pakai ongkos ya. Kalau mau perjalanan, kecuali ya meskipun jalan kaki juga tetap ya mesti punya akomodasi dan lain-lain. Nah, kalau untuk kehidupan itu apa? Itu tidak lain adalah kebajikan. Jadi kalau sekarang zamannya Bitcoin ya, kan kalau dulu kan orang bingung ya disebut cryptocurrency gitu ya. Bitcoin, Dogecoin dan sebagainya, tapi ternyata sekarang kan orang menggunakan itu. Nah, kalau untuk di kehidupan kita ini itu sebetulnya bukan uang atau money ya, bukan money ya, tapi sebetulnya kebajikan ya. Di sini saya tulis EBA, ini emotional bank account. Itu kalau sekarang udah ada istilahnya koin kebajikan nih. Jadi kalau mau dikumpulkan koin kebajikan. Kalau zaman dulu itu disebutnya, kalau di emotional intelligence itu emotional bank account. Jadi seberapa banyak kita punya semacam jasa-jasa kebajikan yang membuat orang merasa berterima kasih atas apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita sering melakukan kebaikan, kebaikan itulah yang nanti akan melindungi kita, ya kan? Nah, karena sekarang pun kita bisa hidup seperti ini dengan kenyamanan yang luar biasa ya, dengan akses-akses yang baik, itu adalah hasil dari kebajikan yang pernah kita lakukan. Sehingga sekarang kita bisa seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau pergi kemana-kemana kan kita harus tahu petanya ya. Gimana nih mencapai ke sana gitu. Kalau sekarang kan ada Google Map. Kalau dalam kehidupan map-nya apa? Nah, map-nya itu adalah Buddha Dharma. Jadi tentunya kita menyeimbangkan dari aspek-aspek kehidupan kita, karena kita ini kan perannya banyak ya dalam kehidupan itu ya. Nah, peran sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai teman, kalau kita kerja, sebagai guru, kalau kita bisnis, mungkin kita sebagai atasan ya, sebagai ownernya atau sebagai yang kerjanya dan sebagainya. Itu setiap orang pasti punya peran-peran itu dalam kehidupannya. Karena hidup itu kan orang nggak bisa sendiri ya, apalagi zaman sekarang ya. Bahkan biku sekalipun yang mau menjauhkan diri dari kehidupan keduniawian, kalau yang dari tradisi Theravada itu kan harus pindah patah. Harus pindah patah kalau nggak ada yang mau kasih dana ke Bante, dana makanan ya Bantenya nggak makan ya. Jadi beliau juga membutuhkan kebajikan, harus berinteraksi dengan orang-orang supaya bisa memperoleh kebutuhan dasarnya ya, meskipun tidak banyak,
nunggu ada yang mempersembahkan, tapi kan kalau nggak ada yang mempersembahkan ya gimana gitu kan, nggak bisa melanjutkan ya latihan beliau gitu. Jadi apapun perjalanan nanti yang akan kita pilih, ini membutuhkan modalnya gitu ya. Jadi kita harus punya tubuh manusia kalau kita ingin bisa berlatih, berbuat kebajikan. Kemudian batin kita juga harus sehat, bisa memahami apa yang diajarkan, dan kita bisa belajar lebih jauh ke yang lebih tinggi ya, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan awal dengan kebijaksanaan nanti setelah kita banyak melakukan kebajikan itu biasanya berbeda, karena pemahaman kita akan menjadi lebih mendalam. Jadi perjalanan kita itu panjang sekali ya sebetulnya ya. Makanya kalau kita sekarang sudah punya peta jalannya, ya dipakailah, jangan sampai nyasar-nyasar lagi gitu. Ya, kan repot. Nyampe sih nyampe, tapi ya kalau lama banget, kalau nggak keburu kan repot kita gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa periksa sendiri ya, modal kita tuh yang kita punya tuh apa aja, sehingga kita bisa memilih destinasi kemana. Kalau kita duitnya banyak, nggak terbatas, mau kemana aja kan gampang ya, betul nggak? Tapi kalau duit kita terbatas, ya terbatas juga lah pilihan kita gitu. Jadi finansial ini sangat penting ya. Jadi finansialnya tuh bukan uang ya, tapi kebajikan-kebajikan yang bisa menjadi pendukung tercapainya cita-cita kita. Jadi kalau kebajikan kita cukup, nanti kita ketemu dengan guru-guru yang membimbing kita, kitanya juga langsung menghargai. Sebab kadang-kadang ada orang ketemu guru tapi nggak dianggap, seperti di zaman Buddha kan ya. Waktu Buddha baru jadi mencapai pencerahan, ada yang cuma nanya, kamu siapa, kenapa cerah sekali, kemudian guru kamu siapa? Udah aja, nggak minta pembelajaran, kan sayang banget gitu. Ya, sama seperti kalau kita ketemu bodhisatwa, kadang-kadang kita juga nggak sadar, malah mungkin kita menyia-nyiakan gitu. Jadi untuk kita bisa melihat apa yang baik untuk kita, itu juga perlu kebajikan. Jadi random act of kindness itu sangat penting. Lakukanlah kebajikan sebanyak mungkin sebisa kita setiap saat. Itu yang akan menjadi pendukung untuk kita bisa sukses dalam hidup kita. Suksesnya tuh sukses apa? Mencapai destinasi dari kehidupan kita yang sudah kita jadikan pilihan gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita punya caranya bagaimana. Jadi tadi kan dikatakan bahwa dua sayap dari ajaran Buddha itu intinya itu wisdom and compassion ya, cinta, welas asih dan kebijaksanaan. Nah dipraktekkannya tuh gimana? Welas asihnya itu kita dengan murah hati ya, dengan kita sering berdana. Salah satunya bisa dana tenaga ya, kemudian dana uang, dana pengetahuan, kemudian dana senyuman, dana rasa aman, dan sebagainya. Jadi dana itu tidak selalu semata-mata materi. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ya, dana dalam bentuk doa pun itu akan sangat kuat. Karena apa? Vibrasi positif dari seseorang itu katanya bisa menetralisir vibrasi-vibrasi negatif dari banyak orang. Jadi kalau kita melatih bawana, ya melatih pengembangan batin, itu akan banyak manfaatnya untuk lingkungan kita. Bisa membuat orang-orang menjadi kurang agresif karena pengaruh dari frekuensi positif kita, vibrasi kita. Coba aja kalau misalnya ada orang-orang suci itu ya biasanya, atau guru-guru yang udah terkenal, itu kalau orang datang mau konsultasi, ketemu aja langsung belum ngomong problemnya rasanya hilang semua. Karena apa? Begitu besarnya getaran cinta kasih dan ketenangan dari guru tersebut. Jadi ngerasa ya udah nggak ada masalah. Apa yang mau ditanyakan lupa semua katanya gitu. Nah, jadi setelah kemurahan hati, yang kedua yang kita perlu lakukan itu adalah menjalani cara hidup bajik, cara hidup yang bermoral. Dengan apa? Melatih self control. Self controlnya itu tentu dengan bawana.
Jadi sila ini seperti pagar yang melindungi kita, supaya kita jangan melenceng jalannya, gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan sila, itu akan menguras tabungan kebajikan kita. Jadi kalau yang paling mudah diingat itu kan, yang pertama menghargai kehidupan dengan tidak melakukan pembunuhan, tidak menganiaya, tidak menyakiti, ya kan? Yang kedua, tidak mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, menghargai hak orang lain. Ya kalau di mudahnya tidak mencuri, yang pertama tidak membunuh. Tapi sebetulnya itu jauh lebih luas, dari bukan cuma sekedar yang ekstrim seperti membunuh gitu. Wah, nggak mungkin lah saya membunuh kan gitu ya, kayaknya ini banget. Tapi menghargai kehidupan. Nah, kita udah melakukan hal-hal yang menghargai kehidupan. Ya, bagaimana kita meminimalkan misalnya kerusakan alam ya. Itu kan kita menghargai kehidupan karena kita tahu alam ini dihuni oleh banyak orang. Kalau terjadi kerusakan lingkungan, berapa banyak yang menderita gitu. Jadi jangan menghitung bahwa yang harus diperhatikan itu hanya orang saja gitu ya, tapi juga makhluk-makhluk lain. Kemudian perilaku seksual kita juga jangan sampai menyebabkan penderitaan bagi orang lain, karena kita tahu ada tanggung jawabnya kan. Kalau nanti ada anak, jangan sampai anak itu menderita, kemudian tidak terawat. Nah, kemudian yang keempat itu ucapan-ucapan kita, jangan sampai menyebabkan sakit hati, perpecahan, konflik ya. Apalagi sampai orang jadi bunuh-bunuhan gara-gara fitnah misalnya gitu kan bisa aja ya. Yang sering terjadi itu kan sekarang hoax yang beredar banyak sekali, malah bisa menyebabkan perang ya. Bisa menyebabkan kerusuhan dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan apa yang kita ucapkan. Dan yang kelima, ini yang paling penting, jangan kita mengonsumsi ya, karena sekarang kan bukan cuma minum ya. Kalau dulu kan cuma minum, mabuk-mabukan, jangan sampai mabuk-mabukan gitu. Kalau sekarang kan ada yang cuma melalui hidung ya, di inhale gitu ya, itu kan bisa bikin orang fly ya, kehilangan kesadaran, kehilangan kejernihan pikiran. Jadi maksudnya kehilangan kewarasan kita. Kalau orang mabok kan nggak tahu yang dia lakukan apa. Betul nggak? Lebih banyaknya orang mabok itu melakukan hal-hal yang benar apa hal-hal yang nggak benar? Seringnya. Ada nggak orang mabuk-mabukan tapi melakukan hal-hal yang bermanfaat? Jarang kan ya? Betul nggak? Seringnya kita dengar orang yang kesadarannya keruh, kesadarannya tidak jernih, tidak ya orang mabuk lah gitu ya, orang yang fly atau yang itu pasti kan melakukan hal-hal yang konyol-konyol seringnya. Jadi di sini betul-betul kalau ajaran Buddha tuh mengajak kita tuh jangan sampai kita tuh ketagihan sesuatu sampai nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Kalau orang udah ketagihan kan segala hal bisa dilakukan ya demi memenuhi keinginan gitu, dorongan keinginan. Nah itu makanya kita harus melakukan pembinaan atau pengembangan mental yang disebut bawana. Nah, bawana kita tahu ya, untuk utama kita yang paling penting ya pengembangan batin untuk ketenangan yang disebut lebih sering itu untuk mendukung hidup berkesadaran, mindful living ya. Jadi kita betul-betul menyadari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Dengan apa caranya? Berhenti sejenak. Kalau apa-apa tuh jangan langsung kompulsif ya reaksi kita, spontan. Tapi jeda dulu sebentar, pikir, sehingga aksi kita, respon kita itu conscious dengan disadari. Itu yang perlu latihan terus-menerus. Dan kalau bisa kita juga punya komunitas yang mendukung untuk bisa berlatih bersama. Oke? Nah, jadi ini caranya. Jadi caranya udah ada ya, tujuannya udah ada, modalnya apa, caranya bagaimana. Nah, jadi
sebagai penutup, ini kebetulan ya tinggal 5 menit, pas lah ya. Nah, dalam kehidupan itu kan dinamikanya banyak ya. Slide yang berikutnya, ini hampir slide terakhir nih. Kan banyak jalan menuju Roma ya. Ini kan paling sering ya. Jadi kita mau bepergian ini, kita senengnya atau kita pilihnya atau kita bisanya yang mana? Apa jalan kaki, apa kalau yang itu naik kuda ya. Itu kan yang udah jadul-jadul, tapi sekarang juga masih ada orang ya apa bawa mobil ya, pakai mobil, atau kita seneng adventure ya, senang apa namanya bertualang lewat laut ya atau lewat udara. Semua pasti ada risikonya kan, betul nggak? Nah, jadi kita jangan mau apa pilih yang gampang, yang aman gitu, nggak jaminan juga gitu. Dimanapun kalau memang mau kejadian gitu ya, sebab dan kondisinya mendukung, ya kejadian itu ya bisa terjadi. Jadi kita jangan apa terlalu khawatir menghadapi kehidupan karena memang kita tidak bisa apa-apa gitu. Kalaupun kita takut, kalaupun kita khawatir itu hanya menguras energi kita saja gitu. Lebih baik kita secara bijaksana memilih apa yang terbaik yang sekarang bisa saya lakukan, yang bermanfaat untuk saya, yang bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar saya, karena kan kita hidup nggak sendiri ya, betul nggak? Semua selalu punya apa koneksi dengan yang lain ya. Kalaupun tidak dengan koneksi yang sedarah, dengan koneksi yang ketemu belakangan juga kan biasanya kadang-kadang jauh lebih kuat ya dibanding dengan yang bersaudara. Biasanya kita sama tetangga, sama apa bisa lebih akrab daripada sama saudara kandung ya. Kalau tinggalnya jauh, ya gimana mau akrab orang yang sehari-hari ketemunya ini gitu. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini kita mesti siap gitu. Siapnya bagaimana? Ya itu, kita percaya bahwa dengan kondisi kehidupan kita yang sekarang berarti kita udah punya banyak karma baik nih. Kalau nggak mungkin ya. Kita lahir sebagai manusia, kenal Buddha Dharma, bisa punya akses ke teknologi, bisa belajar, hidup nyaman. Boleh dibilang udah nggak ada yang kurang ya sebetulnya ya. Betul nggak? Hidup kita ini sudah sempurna apa adanya. Tapi kenapa kadang-kadang kita masih bingung mau ngapain lagi ya? Kalau semua udah terpenuhi, terus saya ngapain lagi? Kalau belum terpenuhi, kejar-kejar terus. Ya udah, terus begitu kan? Karena memang itulah sifatnya kehidupan. Ya, jadi tidak ada laut yang tidak berombak katanya. Tapi bagaimana kita bisa menenangkan batin kita sehingga batin kita bisa kayak telaga yang tenang, jernih, sehingga bayang-bayang pohon itu bisa jelas kelihatan. Nah, itu batin yang jernih itu tujuannya begitu, supaya bisa merefleksikan apa adanya. Kalau apa permukaan airnya itu goyang-goyang, beriak-beriak, gambarnya gimana? Kalau ada bayangan di pinggir apa namanya ada pohon-pohon di pinggir telaga itu, pasti distorsi kan gambarnya. Nah, pikiran kita juga begitu. Kalau pikiran kita selalu bergejolak, yang kita lihat tuh biasanya terdistorsi, bias jadinya. Tapi kalau pikiran kita tenang, kita bisa melihat apa adanya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang baik. Itulah kuncinya untuk hidup bijaksana. Yang paling utama itu batin yang tenang, yang jernih. Kan kalau kayak kopi itu kalau diaduk-aduk, kan ini semua ya, tapi kalau diendapkan lebih jernih. Kalau air bening ya lebih jernih lagi kan. Karena kalau misalnya kita aja misalnya pakai kacamata yang shade-nya biru misalnya gitu ya. Semua yang kita lihat kan bernuansa biru ya. Betul nggak? Nah, persepsi juga begitu. Kalau kita sudah punya a priori A, semua itu pasti tercemar oleh A itu. Ya, kita tahulah kilesa ya. Kilesa itu kan yang paling utama itu kita selalu ingin yang baik-baik, yang kita suka, ya kan? Kita akan menolak yang tidak suka, sampai penolakan itu bisa menimbulkan apa kemarahan lah, kebencian dan sebagainya. Nah, itu yang akan mendistorsi pandangan kita tentang kehidupan. Makanya dalam
ajaran Buddha yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengelola, mengendalikan batin kita supaya batin kitanya tenang dulu, nggak dipenuhi ketakutan, nggak dipenuhi kekhawatiran, sehingga dalam mengambil keputusan kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang bijaksana. Oke, jadi yang terakhir, kalau Anda sudah memutuskan, ya udah, go for it, good luck. Mudah-mudahan bisa berhasil gitu. Tentu itu harapan kita semua ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Oh, Budaya, terima kasih atas pemaparan materinya, Bu Lilis. Sungguh bermanfaat sekali ya. Saya harap mungkin untuk para peserta bisa lebih tercerahkan lagi mindset-nya, supaya bisa Termotivasi, yang paling utama termotivasi. termotivasi, terinspirasi, supaya bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Betul, betul. Jangan lupa peta jalannya ya. Peta jalannya jangan lupa dipakai ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke sesi tanya-jawab. Jadi, untuk para peserta yang ada di Zoom atau di YouTube yang mau bertanya, bisa langsung ketikkan pertanyaannya aja di kolom chat yang sudah tersedia. Nah, buat peserta di Zoom nih, yang mau bertanya langsung secara ke Bu Lilis gitu ya, males ngetik di chat, maunya tanya langsung gitu. Boleh silakan raise hand, nanti bakal dipersilakan oleh moderator untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Gitu. Oke. Mungkin mungkin masih belum hangat ya, Bu. Masih mencerna, masih terpesona sama materi yang tadi. Nah, kalau gitu saya mau nanya dulu deh, Bu ya. Ya, silakan, silakan. Jadi kan Ibu sempat mention sesuatu yang menarik nih. Kalau untuk tentang ajaran, kalau misalnya ajaran ini dipuji dan dianggap baik oleh yang bijaksana, mungkin baru itu kita bisa percaya dan kita bisa explore lebih lagi gitu. Nah, yang bijaksana ini yang dimaksud tuh seperti apa ya, Bu? Nah, orang-orang bijaksana ya, menurut ajaran Buddha ya. Ya. Orang-orang bijaksana itu ya tentu ya tadi yang murah hati, kemudian menjalankan sila dan melatih batinnya. Jadi orang-orang bijaksana itu adalah orang-orang yang walk the talk biasanya. Bukan cuma omong doang gitu. Dia menjalankan prinsip-prinsip hidup yang dia yakini yang tidak membawa penderitaan bagi siapapun, tapi membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi biasanya yang bijaksana itu disebutnya ya itu tentunya orang-orang suci yang menjalani ajaran Buddha ya. Yang tadi yang menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk kesenangan atau tenggelam dalam kesenangan indera, ya. Karena kesenangan indera itu sampai kapanpun tidak bisa memuaskan kita, hanya sementara saja. Seperti makan, kita makan 1 mangkok soto enak, 2 mangkok enak. Kalau 10 mangkok udah jadi nggak enak gitu, ya. Jadi yang penginderaan itu semua itu hanya sementara dan relatif. Nah, kemudian kalau nanti salah satu indera kita tidak berfungsi, misalnya ya, apa itu akhir dari kehidupan kita? Kan enggak juga gitu. Jadi kesenangan-kesenangan indera itu adalah untuk bagaimana kita bisa hidup dengan baik, menggunakannya untuk memahami kehidupan ini gitu, memahami sekeliling kita. Kita bisa melihat, kita bisa punya anggota badan ini bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat gitu, bukan hanya ya sekedar gitu aja. Sebab gini, kita tiap hari kan perlu makan, kita kerja nggak kerja kan tetap makan gitu. Kenapa kita udah punya tenaga kita tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga membawa kepuasan batin untuk kita juga gitu. Daripada cuma sekedar ya mau tidur seharian juga nggak ada yang larang sih. Tapi kalau disuruh tidur terus-terusan juga kita komplain juga ya, berarti kita sakit dong.
nggak boleh turun dari tempat tidur gitu. Jadi semua kesenangan indera itu sebetulnya tidak absolut jadinya, hanya sementara. Karena kalau kebanyakan biasanya udah jadi nggak menyenangkan lagi gitu. Itu sih ya. Jadi orang bijaksana itu biasanya ya contohnya yang paling gampang ya arahat, orang-orang suci yang memang hidupnya itu didedikasikan untuk spiritualitas dan kebaikan banyak makhluk gitu, bukan hanya dirinya sendiri. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, berarti kalau misalnya saya mau nambahin lagi, mungkin seorang yang bijaksana tuh yang memegang ajaran Sang Buddha dan juga mempraktikannya gitu. Jadi selaras gitu ya, Bu ya. Betul. Selaras pikiran, ucapan dan perbuatan yang nggak ada yang tutup-tutupi. Itu kan kadang-kadang orang lain di mulut, lain di hati, misalnya gitu ya. Melakukan sesuatu untuk pengen dipuji, kalau yang orang bijaksana itu udah nggak ke sana gitu. Selalu kepentingannya itu untuk kebaikan semua makhluk. Kalau yang ininya ke bodhisatwa ya. Tapi kalau yang arahat tuh paling tidak untuk mengatasi penderitaan samsara gitu. Tidak terbatas pada ajaran Buddha sih, orang bijaksana itu bisa banyak di mana saja. Yang tidak mementingkan diri sendiri tentunya ya, karena dia menyadari bahwa kita bisa hidup seperti sekarang ini karena jasa dari banyak makhluk. Jadi tentunya kita harus juga berterima kasih dan bersyukur sehingga kita juga melakukan hal-hal yang bisa baik untuk banyak makhluk gitu. Logikanya begitu. Berarti orang yang baik ya, memang benar baik, bukan yang pengen dikenal baik ya. Betul. Yang bajik ya. Kalau gampangnya bajik. Ya, melakukan banyak kebajikan. Virtuous. Oke, siap. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin dari para peserta ada yang mau ada yang trigger gitu untuk bertanya, silakan. Silahkan kalau ada yang, atau semuanya sudah jelas atau semuanya kurang jelas. Dia bisa banyak kemungkinan ya. Terlalu ngawang-ngawang, nggak jelas, atau semuanya sudah dipahami, sudah jelas gitu. Jadi ajaran Buddha itu sebetulnya bisa untuk segala lapisan masyarakat ya. Jadi untuk yang memang senang filosofi, senang berdebat ya, itu ada ya kan. Kita tahu ya banyak perguruan-perguruan tinggi seperti contohnya zaman dulu yang Nalanda, kemudian yang di Indonesia ya, yang di Muara Jambi itu juga banyak para filsuf-filsuf Buddhis ya. Tapi Buddha juga mengajarkan untuk orang-orang yang bahkan tidak bisa baca. Ya kan? Orang-orang yang tidak bisa baca, yang buta huruf pun bisa mencapai kesucian. Jadi dari 45 tahun beliau mengajar, begitu banyak metode ya, pendekatan-pendekatan, sampai katanya ada 84.000 pintu dharma. Ya, jadi bisa mulai dari mana saja seperti tadi itu. Banyak jalan ke Roma. Jadi kalau misalnya kita mau naik ke puncak gunung, itu bisa dari arah timur, barat, selatan. Kalau zaman sekarang bisa dari atas ya, pakai helikopter misalnya gitu ya. Kan bisa aja, boleh-boleh aja kalau memang punya. Jadi bisa perjalanan itu bisa panjang, lama, susah gitu ya. Ada yang nyaman, gampang, cepat. Ya zaman sekarang kan banyak pilihan ya, betul nggak? Jadi kenapa bisa begitu? Nah kalau yang misalnya perjalanan yang panjang lama, mungkin mau cari sendiri, ya kan? Nggak mau tanya sama orang. Pokoknya aku pasti bisa menemukan diriku jalan yang aku mau. Ya udah silahkan lah, nyasar sana, nyasar sini, coba bukan ini yang saya tuju, bukan itu yang saya tuju gitu kan ya. Jadi kalau kita kepingin lebih terarah,
setelah punya peta jalan, kalau kita nggak ngerti baca petanya, kan kita cari orang yang ngerti ya, cari guru yang sudah praktik, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau pergi, katakanlah kita misalnya mau ke apa, misalnya mau ke luar negeri nih, mau ke Singapura aja yang deket deh. Kalau kita belum pernah, kan bingung ya, betul nggak? Gimana sih di sana? Harus bagaimana saya kalau mau ke sana kemari? Biasanya kita tanya ke siapa? Tanya ke orang yang udah pernah pergi kan? Betul nggak? Nah, untuk pencerahan juga sama. Kita tanya kepada guru-guru yang sudah mencapai pencerahan, misalnya gitu ya. Guru-guru yang memang sudah menapaki jalan ke sana. Nah, disinilah pentingnya guru. Jadi, guru itu nanti yang bisa bimbing kita sama seperti kita belajar, baca, tulis. Mau belajar sendiri juga kan bisa ya, betul nggak? Tapi kalau diajarin sama guru kan lebih cepat gitu. Apalagi kalau yang secara spiritual, itu biasanya guru-guru itu bisa melihat kita ini posisinya di mana. Nah, kemudian yang harus kita lakukan nih apa supaya bisa cepat memahami apa yang diajarkan, supaya prosesnya itu lebih cepat, jangan terlalu berlama-lama buang waktu, misalnya gitu. Nah, kemudian kalau kita ada teman seperjalanan kan kita lebih seneng ya, lebih semangat ya. Betul nggak? Sama aja kalau misalnya kita senam misalnya. Senam sendiri sama senam rame-rame sama grup, lebih semangat mana biasanya? Rame-rame kan? Nah, mungkin kita perlu komunitas. Nah, komunitas kan kita tinggal cari yang memang senada ya. Kalau misalnya senangnya bawana atau meditasinya meta bawana, ya sama-sama yang grupnya itu. Kalau yang senangnya misalnya wipasana, ya tentu kita cari. Nah, kan sekarang banyak ya guru-guru yang menawarkan, nah kan kita coba-coba dulu yang mana nih yang cocok untuk kita, misalnya gitu. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya, betul nggak? Jadi keterbukaan pikiran kita, keterbukaan hati kita juga penting. Jangan belum apa-apa itu udah seakan-akan menyimpulkan, nggak mungkin lah saya sih bisa begitu. Setiap orang itu punya kapasitas yang tidak terbatas. Sama seperti kita mikir, kita mau mendoakan misalnya. Kita nih berdoa, ini kita bicara masalah mental ya. Kita mau mendoakan hanya orang-orang yang menjadi keluarga kita, ya, orang-orang terdekat kita, atau kita mau mendoakan orang se-Indonesia, orang sedunia, seluruh makhluk, seluruh semesta, beda nggak usahanya? Kalau dengan secara batin. Bisa kan? Betul nggak? Kapasitas batin itu kan bisa di-extend. Orang mau mikir, bisa mikir apa aja kan? Betul nggak? Kalau fisik kan mungkin, kalau misalnya orang mau ngangkat 100 kilo, 200 kilo, kan mesti punya badannya yang kuat ya. Tapi kalau kapasitas batin mau dikembangkan, itu bisa seluas mungkin, seluas angkasa. Nah ini kebetulan Novi kan atau belakangnya angkasa bukan? Tanpa batas ya, luas sekali. Jadi kita itu kalau mau mengembangkan diri itu bisa seluas mungkin. Nah tinggal kebajikan kita cukup nggak buat kita mengembangkan diri seluas yang kita mau. Jadi kembali lagi, modal pertamanya itu harus kebajikan. Karena sering, contohnya ya, misalnya nih kita udah daftar, mau ikut retret, gurunya udah datang, taunya pas waktunya nggak bisa. Tapi kalau kebajikan kita cukup, kita nggak tahu aja ada yang ngajak. Udah telat aja kita masih bisa daftar, masih bisa diterima. Dan udah daftar, betul-betul bisa ikut. Penuh lagi misalnya. Jadi dari situ kita bisa mengecek sendiri. Kalau kebajikan kita cukup untuk satu hal, itu sebab dan kondisinya tuh pasti akan mendukung. Yang disebut mestakung ya. Semesta mendukung katanya. Kan mungkin ya kalau yang sering dengar ya, semesta mendukung. Jadi aspirasi kita itu katanya kalau kita set aspirasi, kalau aspirasi itu baik, semesta akan mendukung sehingga semua sebab-sebab dan kondisinya muncul. Jadi apa-apa tuh mulus, apa-apa tuh gampang gitu. Coba bisa kita tes aja, tes case lah ya.
Coba aja buktikan dulu sendiri. Kalau kita set motivasi yang kita lakukan ini untuk kebaikan orang banyak, ya, kemudian kita eksekusi, ya kan, pertama kan kita set motivasi dulu ya, kita ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang banyak. Dan kita bikin planningnya apa nih, ya kan? Tanpa ada motivasi yang lain. Jadi nggak ada tuh pengen mengambil keuntungan supaya disebut orang baik tadi ya, supaya terkenal gitu. Tapi memang kepingin aja. Gitu. Kemudian kita coba buat rencananya dan eksekusi. Coba dirasakan, lancar tidak? Kalau lancar, berarti itu udah tepat yang kita lakukan. Kalau belum lancar, kita refleksi lagi. Kira-kira apa ya yang membuat saya tidak bisa melakukan ini? Karena bahkan ya, untuk melakukan kebajikan pun kita perlu kebajikan, katanya gitu. Misalnya gini, kita mau nyumbang nih sama orang, udah siapin, yang mau dikasihnya nggak ada, nggak ketemu orangnya. Kan kadang-kadang begitu ya. Jadi bahkan untuk membuat kebajikan pun katanya kita perlu punya cukup kebajikan. Wah, berat juga nih ya berarti ya. Benar-benar kebajikan itu apa? Kalau memang kita ingin hidup bijaksana nantinya, itu langkah awalnya. Yang disebut biasanya kusala mula karma. Karma awal yang baik. Jadi semua orang tuh membutuhkan itu. Kalau tidak ada kusala mula karmanya, susah apa-apa itu banyak rintangan gitu. Tapi kalau itunya banyak, apa yang mau dilakukan tuh biasanya lancar, itu lancar gitu. Jadi sebetulnya kalau mau jeli gitu ya, ukurannya itu yang kita lakukan ini alangannya seberapa banyak bisa kita atasi nggak? Nggak berarti semuanya lancar-lancarnya, kadang-kadang kan memang ada juga ya. Tapi kalau sampai kita tidak bisa atasi, berarti di situ ada sesuatu yang mungkin kita perlu refleksikan kembali. Apakah memang hal-hal ini yang perlu kita lanjutkan lakukan, atau kita harus ambil plan B ya, rencana yang lain gitu. Banting setir lah gitu. Jadi dalam kehidupan ini memang unik untuk setiap orang, karena tiap orang harus pilih jalannya sendiri kan. Kita datang sendiri, nanti berangkat juga kan sendiri ya. Di tengah-tengahnya aja kita punya banyak teman kan, betul nggak? Datangnya kan sendiri-sendiri. Nanti berangkatnya juga sendiri-sendiri. Nggak ada yang bisa menemani kita. Yang bisa menemani kita itu ya kebajikan kita ini gitu. Yang akan mendorong kemana nanti kita melanjutkan perjalanan. Karena tidak semua hal itu ada dalam kendali kita. Kan katanya ya, kalau dari ahli-ahli motivasi atau hipnoterapi, yang keputusan-keputusan yang kita ambil secara sadar dalam hidup kita, itu katanya cuma paling sekitar 5%. 95% itu biasanya dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Oleh kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada di dalam batin kita. Nah, jadi kalau kita responnya sering melakukan hal-hal yang banyak menimbulkan masalah, mungkin kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan berpikir kita, kecenderungan-kecenderungan kita. Karena itulah yang biasanya lebih lebih mendominasi keputusan kita. Kan sering ya, kita rencananya mau beli apa, udahnya belinya apa. Sering nggak begitu? Begini, rencana mau beli ini, udahnya yang dibeli yang lain. Misalnya. Kenapa begitu? Nah, itu karena ada yang bawah sadar kita yang memengaruhi keputusan-keputusan kita. Dan itu merupakan hasil kumpulan bukan hanya di kehidupan ini. Jadi kehidupan yang lampau juga, yang sudah seakan-akan terserap di batin kita, terbawa terus sebagai imprint atau jejak-jejak atau tilasan-tilasan.
Nah, itu yang perlu perbaiki supaya kita betul-betul bisa menyadari, ya, conscious action. Nah, latihannya itu dengan bawana. Jadi kalau kita tidak pernah melatih batin kita, ya udah. Makanya orang kan kalau misalnya yang udah kecanduan ya, mau disuruh berhenti kecanduannya kan susah banget ya. Tahu hal itu merusak tubuhnya misalnya gitu. Misalnya gampang lah orang canduan narkoba, canduan rokok atau apa gitu. Iya kan? Dia tahu kebiasaan itu gak bagus, tapi kan nggak bisa berhenti. Kenapa? Nah, karena bawah sadarnya yang sudah menguasai. Ini udah diteliti dari ahli-ahli psikologi. Makanya ada yang sekarang sebut hipnoterapi, ya, mengoreksi pikiran bawah sadar. Jadi kita dibawa ke kondisi yang kondisi delta, itu kondisi yang bisa mengakses ke bawah sadar. Nah, ini ilmu-ilmu ini udah diuji secara modern. Jadi bukan cuma katanya-katanya gitu, karena orang udah bisa mengukur kerja otak dengan lebih baik gitu. Ada tuh yang bergerak tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya orang bahagia itu hormon apa yang muncul katanya. Jadi kalau orang nggak bahagia disuntik hormon itu, ya dia bisa bahagia. Tapi kita mau nggak hidup dengan cara begitu? Ya kan, kita kan maunya hidup secara sadar bukan dibantu oleh obat-obat, tapi untuk sementara. Makanya kalau orang yang stres kan dikasih obat penenang kan. Sedangkan kalau dengan meditasi, ketenangan itu kan bisa diperoleh dengan sadar ya, bukan dengan pengaruh bahan kimia gitu. Nah, Buddha tuh mengajarkan kita supaya kita memegang kendali atas apa yang menjadi tindakan-tindakan kita gitu. Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, semua itu betul-betul disadari gitu. Jangan cuma seperti refleks aja, kalau pegang panas otomatis tangannya narik gitu. Kalau bisa dipukul orang otomatis tangkis kan biasanya gitu ya, refleks gitu. Jadi jangan refleks hidupnya gitu ya. Tapi secara disadari bahwa memang ini yang ingin saya lakukan karena saya tahu memang ini yang baik untuk dilakukan gitu. Ini yang bermanfaat untuk dilakukan. Yuk, ini ada yang bertanya ya di itu ya, grup ya? Iya, ada yang bertanya, Bu. Oke. Selamat malam, Bu Lilis. Yuk. Ketika kita sudah mencoba dan belajar dari banyak guru, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah guru yang tepat bagi kita? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana kita tahu guru yang tepat untuk kita? Itu kita sendiri yang merasakan. Anda merasa kehidupan Anda menjadi lebih lancar nggak? Menjadi lebih baik nggak? Menjadi lebih happy nggak? Kalau belum, ya berarti belum cocok, belum klik in. Bukan nyalain gurunya ya. Jangan nyalain gurunya. Sebab guru dan murid juga itu harus ada jodoh karma. Ada kebajikan. Kalau enggak, belum tentu bisa betul-betul menyerap apa yang guru ajarkan. Belum tentu mengena di hati. Kita masih banyak nawar-nawar gitu. Berat amat sih dimintanya gitu. Misalnya guru ya. Kalau terutama yang saya tahu tuh kalau yang di Mahayana ya atau yang di Tantra itu kan ada kewajiban ya. Misalnya harus baca apa ya. Kalau yang di Tantra sebutnya kan ngondro ya. Ngondro itu menyiapkan dulu kebajikan, misalnya suruh namaskara 100.000 kali, suruh baca mantra apa berapa. Nah, itu kita jalanin nggak? Kalau kita udah jalankan, hidup kita ngerasa masih begitu-begitu aja, ya mungkin yang guru ajarkan itu barangkali belum tepat ya, nggak bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita belum jalankan, udah nggak sanggup deh, ganti lagi guru lain, cari aja yang lebih gampang, tugasnya nggak seberat. Ya itu tinggal nanti Anda mau kapasitasnya sampai mana, ada nggak kecocokan antara guru itu dengan Anda. Jadi mesti klik in, mesti dari kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya Anda merasa udah langsung mau rela gitu menjalankan apa yang sebuah guru minta, yang konyol-konyol sekalipun, ya itu mungkin guru yang tepat untuk Anda.
karena Anda udah betul-betul percaya sama guru itu. Kalau Anda nggak percaya sama guru itu, sampai kapan juga nggak bisa. Makanya kalau yang di tantra itu orang sebelum mengambil guru tuh bisa ikut sama guru itu bisa puluhan tahun, 10 tahun lah minimal, sampai betul-betul hatinya itu tahu ini guru yang tepat atau tidak, gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Memang tidak mudah. Jadi kalau belum ketemu guru yang tepat, kumpulkan aja dulu kebajikan. Nanti kalau udah waktunya pasti belum tentu kita yang mesti cari, kadang-kadang guru yang cari kita. Itu ada yang banyak saya dengar. Jadi guru yang cari kita. Karena guru tuh udah bisa lihat potensi kita, kapasitas kita, jadi dia mau tolong kita gitu. Dia yang akan cari-cari kita. Karena saya sering ketitipan sama ada satu guru meditasi itu sering titip sama saya, tolong cariin si Anu, tolong cariin si Anu. Wah, saya pikir ini pasti nih sama guru nih. Gurunya yang cari loh. Hebat kan? Jadi nggak apa-apa ya. Jadi semua itu mesti dari rasa, bukan dari intelektual. Dari rasa. Ada nggak Anda rasa percaya bahwa guru ini yang bisa tolong saya? Gitu. Kan katanya diibaratkan nih, kalau mau belajar Buddha Dharma itu, kita itu mesti ngaku dulu, nerima dulu bahwa kita ini sakit. Jadi perlu dokter. Ya kan? Ini diumpamakannya gitu ya. Nah, dokternya itu kan diumpamakannya Buddha. Nah, nanti kalau dokter itu tulis resep, percaya nggak kita sama resep itu? Bahwa resep itu manjur. Nah, percaya nih, kita beli kan obatnya. Udah beli, diminum nggak obatnya? Nggak diminum, cuma dilihatin resepnya aja, yang percuma. Apalagi kalau resepnya dibakar, terus diseduh airnya yang diminum. Banyak yang salah kaprah gitu ya, betul nggak? Nah, ajaran Buddha tuh mengajak kita, ayo sama-sama coba cari mana yang terbaik untuk kamu siapnya di mana. Jadi cek dulu kapasitas batin kita itu sampai mana. Kita mau extend kapasitas kita juga sampai mana. Nah, kita lakukan nggak langkah-langkah untuk kesananya. Jadi sama seperti misalnya cangkir nih, kan orang sering ya, saya udah kerja keras puluhan tahun kok masih segini-gini aja gitu. Iya kan? Uang datang habisnya banyak. Ya, misalnya ya, dapat gaji besar nih. Habisnya juga besar. Karena apa? Cangkir rezekinya tuh segitu. Jadi kalau orang mau rezekinya banyak dan bisa dia nikmati, dia harus perbesar dulu cangkirnya. Kalau enggak, dapat banyak pun tumpah-tumpah kan. Yang tersisa ya yang secangkir itu aja. Jadi jadiin gentong dulu gitu. Kalau perlu jadi kolam yang bisa nampungnya banyak. Ya, caranya gimana? Udah tahu kan? Kalau mau rezeki banyak gimana? Ayo, tata caranya gimana? Ajaran Buddha apa bilangnya? Kita akan memperoleh sebagaimana yang kita berikan kan? Jadi kalau mau rezeki banyak gimana? Ya mesti lebih sering memberi kan? Makanya kalau orang yang, sorry ya kalau istilahnya sebut ini miskin misalnya, kan dia merasa dia nggak punya apa-apa untuk dikasih kan? Malah dia maunya minta terus kan? Ya terus dia akan ada di siklus itu. Jadi untuk memotong siklus, dia boleh hidup miskin tapi jangan merasa miskin. Dia mesti merasa berkelimpahan dengan lebih banyak memberi. Apa yang bisa diberikan tadi, dana kan nggak mesti selalu uang kan. Baru dia bisa memotong siklus itu. Ya sama seperti kalau misalnya sekarang Anda kan di sekolah kan juga ada ya orang yang cerdas sama yang nggak cerdas gitu kan, yang cepat nangkepnya sama yang lama, ya kan? Kenapa orang bisa cerdas? Karena di kehidupan lampaunya dia udah menabung kan, dia rajin belajar. Yang nggak cerdas, malas belajar dulunya. Nah kalau sekarang dia malas lagi gimana? Ya makin turun kan. Tapi kalau dia put effort, dia berusaha, berupaya
meskipun dengan kemampuan seadanya untuk bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaannya, pelan-pelan kan akan naik. Betul nggak? Nah, jadi Buddha itu ngajarin kita begitu, putuslah siklus-siklus yang Anda tidak mau. Harus mau secara radikal memutus. Jadi kalau misalnya mau memutus rantai kehidupan yang tak berujung, gimana caranya? Kan Buddha udah ajarkan, gitu. Jadi sebuah masuk akal kan? Di hukum-hukum fisika juga sama kan? Anda akan menerima, jadi kalau kita misalnya lempar bola, makin kenceng lemparnya, makin kenceng baliknya kan? Betul nggak? Nah itu sama seperti kita ke semesta, kita menawarkan apa? Menawarkan kebaikan, ya kita akan terima kebaikan. Kebaikannya banyak, akan terima banyak. Jadi seperti memantulkan gitu. Teorinya ya kalau diuji sama sains kan bener ya. Betul nggak? Jadi terpulang sama kita, mau nggak kita menyadari posisi kita sekarang apa, kenapa kita sampai gini, jadi bagaimana kalau kita mau berubah gitu. Kita nggak mau nih begini nih, mau yang lain. Oke, ada caranya. Tinggal sanggup nggak kita menjalankannya gitu. Ya, silahkan. Jadi boleh ya, ini yang guru tinggal diproses saja, dirasakan. Jadi rasa ya. Ada rasa nggak gitu? Kita mau mengabdi sama guru itu. Jangan kita maunya menuntut aja ke guru, harus mau mengabdi dong. Banyaknya orang mau minta guru kasih blessing, kasih pengajaran. Ya kenapa mesti kasih ke dia gitu? Kasih ke saya, ya sayanya kan harus juga ada yang apa yang bisa saya tawarkan gitu kan ya. Nah itu kalau kita punya banyak kebajikan, pasti guru akan merasa simpati ya, empati terhadap kita, mau tolong kita gitu. Ya. Yo, cari terus. Banyak kok guru. Tinggal yang ada jodoh yang mana. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, next ada pertanyaan lagi nih, Bu. Nah, selamat malam, Bu. Apakah ada saran-saran atau tips buat bantu kondisikan keluarga teman buat jadi ada minat belajar dan praktekin Buddha Dharma? Soalnya kan kita juga nggak bisa maksa juga ya. Betul, nggak boleh melalui paksaan. Karena nggak akan long term ya, nggak akan jangka panjang. Jadi kalau yang paling gampang, pertama kita tunjukkan ya, bahwa kita nih dengan menjalankan Buddha Dharma, hidup kita jadi lebih bahagia, lebih enak dijalani, dan sebagainya. Jadi kalau dia nanya, lu enak amat sih sekarang? Mau tahu rahasianya? Nah, gitu kan ya. Ya gue belajar Buddha Dharma, gue jalanin gitu. Yang kedua, ajak berbuat banyak kebajikan. Ya tadi tuh, kusala mula karmanya. Jadi nggak usah ngomong Buddha Dharma dulu. Ajak aja berbuat kebajikan. Apa aja. Selalu tiap hari tuh punya pikirannya ide apa yang kita bisa lakukan untuk berbuat kebajikan ya. Kalau secara fisik nggak bisa, secara mental apa ya. Kan kalau zaman sekarang kan banyak tuh kan sering penawaran-penawaran ya, menerjemahkan, ya kan? Kemudian membacakan doa untuk yang meninggal, untuk yang sakit, membantu kebaktian di wihara, kemudian kalau ada bencana, menyumbang, bantu di dapur umum, apapun itu kan bisa sebetulnya. Tergantung dari kesempatan yang ada dan kemampuan kita juga. Iya kan? Kemudian kalau misalnya Anda bisa berbagi pengetahuan, berbagi dharma, nggak usah yang rumit-rumit, kasih pinjem buku-buku dharma. Kalau misalnya ada yang udah praktek testimoni lah. Biasanya kan kalau apa-apa harus ada reason to believe ya. Ada alasan buat percaya kan? Alasan buat percayaan dari siapa? Dari yang udah ngalamin dong. Betul nggak? Nah, kumpulinlah orang-orang yang udah hidupnya berubah karena Buddha Dharma. Gitu. Terutama ya diri kita dulu dong. Jadi kalau kitanya bisa lebih toleran, ya, lebih sabar, lebih helpful, mau nolong, orang kan lihatnya seneng.
lu kok berubah banget sih sekarang gitu ya. Gue mau juga dong belajar ya kan gitu. Jadi memang semua harus berjalan sesuai dengan apa namanya iramanya. Jadi jangan dipaksakan. Nanti bikin konflik aja. Kalau maksa-maksa malah jadi saling mutung kan ya nggak tercapai lah tujuannya ya. Harus penuh dengan cinta kasih. Mungkin itu ya. Cari guru-guru yang bisa menghibur seperti Ajan Bram gitu kalau lagi ada ya. Bante Utamo itu kan yang kalau ngomongnya apa menginspirasi kan. Jangan langsung ke ajaran-ajaran yang berat. Kalau langsung ke apa Mingyur Rinpoche gitu, wah ketinggian. Ke yang happy-happy dulu lah gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Next, kita ada pertanyaan lagi. Nah, selamat malam, Bu Lili. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyikapi kehidupan yang seringkali ada kekecewaan? Terkadang ketika mencoba menerima, tapi prosesnya kadang masih sulit. Bagaimana cara untuk mengingatkan kita agar bangkit kembali dari kekecewaan dan mendapatkan kembali tujuan kita? Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau kekecewaan mah kayaknya memang hampir semua orang juga ngalamin ya. Betul nggak? Kalau dilihat kan kehidupan kan sebetulnya lebih banyak penderitaannya daripada yang menyenangkannya ya. Coba aja orang yang miskin sama orang yang nggak miskin bedanya berapa banyak. Banyak kan yang susah ya, apalagi kalau kita baca. Kita beruntung ya di Indonesia nih dengan pandemi aja masih bisa ketawa tiwi gitu ya. Kalau orang lain kan udah nggak bisa ketawa ya, betul nggak? Bersyukur nggak kita? Bersyukur kan? Betul nggak? Lahir di Indonesia, tenang-tenang aja. Coba kalau misalnya lahir kayak di apa Israel, di apa Palestina, kan mana bisa kita ketawa seperti sekarang. Jadi kita harus mensyukuri. Ya. Nah, jadi kalau kekecewaan itu, kalau kita tidak bisa atasi sendiri, cari orang yang bisa bantu kita. Jadi teman itu atau orang yang mendukung, yang bersifat positif terhadap kita itu akan sangat membantu. Jangan di apa namanya tanggung sendiri gitu. Makanya perlu membangun relasi, punya komunitas itu pentingnya di situ. Karena kita ini memang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus selalu berhubungan dengan yang lain. Paling tidak dengan alam. Betul nggak? Kita kan nggak bisa hidup tanpa dukungan kemurahan hati dari bumi. Dari matahari. Kalau matahari bilang capek aja nggak mau muncul. Gimana? Betul nggak? Iya kan? Jadi kekecewaan itu memang akan selalu ada. Terima prosesnya juga memang nggak gampang. Jadi kita bisa cari cara bagaimana untuk mencari bantuan. Kalau kita nggak bisa sendiri. Kalau udah dicoba nih, udah berapa kali masih gitu lagi, kayaknya memang mungkin kita perlu tanya orang, kenapa sih kok saya begini terus ya? Kadang-kadang kita sendiri nggak ngelihat, kitanya nggak ngerasa gitu. Kita perlu orang lain yang melihat situasi kita. Baru bisa bantu, kamu tuh mestinya tuh jangan begitu, tapi harusnya bisa begini gitu kan ya. Ya kok nggak kepikir ya gitu. Kadang-kadang begitu. Ya, di samping tentunya kita baca buku-buku self-help lah. Ya, buku untuk kan banyak sekarang tuh buku apa atau di apa namanya kalau di itu saya sering ngecek tuh WikiHow. WikiHow. Bagaimana mengatasi kekecewaan? Coba baca di situ. Itu kadang-kadang ada ide-ide yang menarik. Jadi kita mesti lebih terbuka, mesti lebih kreatif lah gitu ya. Kalau perlu ya konsultasi sama orang yang ahli kalau memang betul-betul situasinya sangat-sangat genting gitu. Kalau sampai terus-terusan apa bertubi-tubi kekecewaan seperti udah jatuh di timpa tangga, itu kan kadang-kadang kita mau bangkit tuh susah ya. Mau cari apa namanya apa nih yang harus saya lakukan, buntu semua gitu. Nah mungkin perlu juga barangkali kita minta pendapat yang lebih memahami. Kalau saya sih begitu. Jadi nanti cek lagi tuh map Anda punya map nggak? Jangan-jangan
Map-nya mungkin perlu direvisi nih, karena jalan-jalannya udah ganti sekarang. Memang tidak mudah ya zaman sekarang ya, dengan apa namanya, Anda apalagi kalau termasuk generasi milenial ya, itu tantangannya itu kan jauh lebih banyak. Batasan-batasan, apa namanya, kita ini jadinya kompetisi dalam karir dan lain-lain itu udah bukan lokal lagi sekarang, itu udah internasional ya, karena bisa apalagi dengan adanya WFH ini orang kan bisa kerja dari mana aja ya, betul nggak? Berarti kan orang dari mana aja bisa kerja di mana aja gitu, kan lebih repot lagi saingannya. Jadi kita sendiri mesti meningkatkan keterampilan kita, pengetahuan kita, dan kebajikan kita supaya kita dibukakan jalan yang baik. Karena pasti setiap orang itu punya karma baik untuk bisa hidup. Kalau nggak mungkin kita dianugerahi kehidupan. Nggak mungkin kita lahir sebagai manusia. Pasti ada jalan. Apalagi kalau kita udah kenal Buddha Dharma. Itu udah satu penolong yang luar biasa. Yang bisa kita, yang bikin kita bisa tetap ketawa meskipun barangkali badan kita sakit. Karena kita ngerti badan sakit itu ya memang ya namanya badan. Dokter aja bisa sakit, apalagi kita. Misalnya gitu ya. Jadi hidup kita itu tidak penuh dengan ketakutan karena kita mengerti. Mengerti proses-proses yang harus kita jalani. Karena kita tahu, kita mau marah, kita mau kesel, itu juga nggak mengubah keadaan. Tetap aja keadaannya begitu. Kecuali kalau kita mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi cari komunitas, cari teman, sahabat, cari konsultan kalau perlu. Kalau perlu datang ke wihara, tenangkan diri. Karena biasanya dengan tenang itu nanti Anda bisa lihat, sebetulnya masalah saya tuh kayaknya di sini deh. Gitu. Kalau udah ada gitu kan, langsung jadi semangat lagi gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Masih ada? Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaannya lagi nih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bu Lili, saya ingin bertanya. Maaf sebelumnya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang sering mengecewakan? Orang lain seringkali melihat bahwa kehidupan saya sudah cukup, sehingga mereka seringkali meminjam uang maupun minta uang dan tidak dikembalikan, padahal udah janji dan seringkali tidak ditepati. Padahal saya juga masih berusaha untuk menghidupi keluarga saya dan membuat tabungan untuk masa depan. Jadi gimana caranya menghadapi orang-orang yang sering mengecewakan seperti itu kali ya, Bu? Ini mungkin ya mesti barangkali ya secara bertahap ya kita mesti membuat setiap orang menyadari bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Jadi jangan Anda merasa terbebani bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Ya, memang boleh kita membantu tapi sesuai dengan kapasitas kita dan kerelaan kita. Jadi kalau misalnya Anda memang sudah tahu bahwa orang kalau yang pinjam uang nggak akan kembalikan, Anda berikan seperti dana. Jadi Anda udah tidak mengharapkan uang itu dikembalikan. Itu mungkin bisa menghilangkan kekecewaan. Dan kalau misalnya memang Anda tidak mau meminjamkan, ya terus terang aja bilang, mohon maaf saya tidak bisa meminjamkan. Nggak usah pakai alasan saya nggak ada uang. Orang kita uangnya ada kok, emang kita nggak mau pinjamkan. Kita berhak nggak? Berhak, boleh-boleh saja. Itu tergantung dari keputusan Anda. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda perlu membantu orang itu, karena memang dia butuh bantuan, ya silahkan Anda bantu dengan rela. Tapi kalau Anda merasa bahwa orang itu tidak perlu dibantu karena memanfaatkan Anda saja, dia sendiri tidak mau berusaha untuk memperbaiki hidupnya, ya Anda juga berhak untuk menggunakan uang itu untuk yang lebih bermanfaat kan. Jadi jangan feel guilty ya. Kadang-kadang kan orang suka play victim ya. Oh kamu tega sih nggak kasih pinjaman sama saya padahal kamu punya uang gitu kan ya. Kadang-kadang kan kita nggak enak ya. Itu kita jangan merasa bahwa kita yang harus punya kewajiban. Kalau misalnya memang Anda tidak rela. Tapi kalau misalnya Anda punya hati bodhisatwa, ya mau kasih buat siapa aja,
nggak peduli orang itu sebetulnya membutuhkan apa enggak, pokoknya semua aja dikasih, dibagi-bagi, karena saya nggak terikat sama harta, itu kan lain ya. Tapi kalau kita masih hidup di dunia yang modern, ya pakai common sense saja. Yang penting kan Anda tidak berniat mencederai atau menyakiti. Iya kan? Tidak berniat membuat penderitaan. Kalau yang dia cari sendiri itu penderitaannya, ya itu kan urusan dia. Bukan urusan kita. Betul nggak? Jadi dalam hal ini jangan merasa bersalah. Jadi kalau misalnya Anda mau kasih pinjam, kasih aja. Tapi dengan catatan bahwa Anda sudah siap bahwa itu sebagai dana aja untuk membantu. Jadi kalau saya seringnya tuh kalau misalnya kita nggak enak ya, misalnya orang mau pinjam 100.000, kita kan ngerasa wah ini nggak bakal dikembalikan, tapi kita mau bantu, ya udah, soalnya kita mau bantu, kita relanya 20.000 atau siapnya 20.000, ya udah, maaf ya saya nggak bisa kasih pinjam, tapi ini saya mau kasih sama kamu buat bantu ininya aja, gitu, sebisanya saya. Kan lebih enak, ada win-winnya gitu. Sambil mendoakan ya semoga kamu bisa memperoleh yang kamu butuhkan gitu. Jadi memang kadang-kadang macam-macam ya orang ya, di situlah kita pandai-pandainya untuk yang paling penting kita tidak berniat menyakiti, gitu, ya kan? Bukan untuk menyakiti, tapi secara common sense kita juga membutuhkan, apalagi kita punya keluarga dan lain-lain, ya kan? Kita juga butuh dana-dana cadangan. Gitu. Ya kalau bisa kasih nasihat sama temennya. Mungkin lebih baik kamu pinjam sama mana, misalnya ada koperasi lah, ikut koperasi lah, jika kamu punya perlu uang, bisa pinjam, atau dari mana, misalnya gitu. Kasih jalan keluar, mungkin kamu bisa pinjam dari institusi keuangan yang memang lebih, berwenang gitu dalam hal ini. Jadi secara baik-baik aja, kalau bisa ya carikan solution gitu, opsi. Tapi jangan pinjaman online ya, biasanya bunganya besar banget gitu. Jadi memang akan selalu ada ya situasi-situasi seperti itu. Makanya kita kan kalau beraspirasi ya semoga kita doakan biar orang-orang rezekinya bagus sehingga enggak kekurangan uang, ya kan? Kalau orang-orang semua berkecukupan kan nggak akan ada lagi masalah kita dimintain pinjaman uang kan. Biasanya gitu jalan keluarnya. Saya doakan supaya rezekinya bagus gitu. Jadi ada beberapa ya jalan keluarnya ya tadi ya. Pertama, kasih sesuai dengan yang Anda mau danakan. Yang kedua, doakan dia supaya rezekinya bagus, jadi nanti nggak kekurangan uang lagi. Yang ketiga, kalau kita punya informasi, ada yang bisa meminjamkan uang, ya kita kasih tahu, oh mungkin saya ini nggak bisa bantu, tapi kamu mungkin bisa ke sana nih. Gitu. Jadi kita tuh baik-baik meresponnya gitu. Karena kalau kita belum apa-apa udah merasa kesel kan yang rugi kita sendiri, batin kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai ya. Tetap diusahakan supaya batin kita tidak menjadi gundah gitu. Gara-gara itu. Tidak bergejolak. Silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab ya. Dan ini waktunya sudah 20 lebih 47. Okay. Mungkin ada yang kita masih menerima mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Kalau misalnya boleh. Silahkan. Ini mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya lagi kah? Karena mengingat waktu juga sudah lumayan malam. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin sudah sampai sini saja kali ya pertanyaannya. Oke, tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Bu Lilis yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga buat para peserta yang udah antusias dalam sesi tanya jawab hari ini dan sekaligus sesi
acara hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke, saya akan menyampaikan kesimpulan dari acara hari ini. Jadi, kesimpulan yang didapatkan adalah kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh, terlepas dari bagaimana ribetnya jalan itu, dan kehidupan ini juga bukan suatu perlombaan. Nah, dalam hidup juga kita pasti menemukan banyaknya peristiwa, dan kita juga harus berhati-hati nih ketika melihat suatu peristiwa. Jangan langsung menilai peristiwa itu menggunakan persepsi, karena bisa saja ketika kita menggunakan persepsi, itu bisa menimbulkan pandangan keliru. Nah, selain itu, tadi sempat disebutkan kalau kehidupan ini kan adalah perjalanan. Jadi kita harus menentukan nih destinasinya, kemudian syarat-syarat mencapai destinasi, dan caranya seperti apa. Dan yang terakhir, kehidupan kita ini selalu banyak up dan down-nya, selalu banyak masalah-masalah yang ada, dan gimana caranya kita menghadapi kehidupan ini, yaitu dengan mengembangkan batin kita supaya menjadi lebih tenang lagi. Karena dengan batin kita yang tenang, kita bisa melihat segala sesuatu ini apa adanya. Jadi, bisa memicu kita untuk lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan di kehidupan kita masing-masing. Oke, sekian kesimpulannya dari saya. Sekarang kita akan masuk ke sesi pelimpahan jasa. Jadi untuk teman-teman, untuk para peserta, dimohon untuk bersikap anjali. Sesi pelimpahan jasa akan dipimpin oleh saya. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagikan jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi bagi para peserta yang ada di Zoom, bisa menyalakan kameranya. Dan kepada operator yang sedang bertugas, dipersilakan untuk memulai sesi dokumentasi. Silakan. Baik, kepada para peserta boleh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, dokumentasi akan saya mulai dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, dikembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke sebelum acara berakhir, para peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom meeting maupun YouTube terlebih dahulu. Nah, kepada Bu Lilis, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini, sudah mau menyampaikan yang menarik sekali. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Nah, dan kepada Bu Lilis sudah diperbolehkan jika